Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Paskal, Pastoral Counseling Alkitab. Bersama saya Pendeta Michael Maramis dan saat ini saya ditemani juga oleh Bapak Pendeta John Yeremia, Sarjana Teologi. Baik, kita akan melanjutkan program Paskal, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan saya persilakan Pak John untuk boleh membacakan setiap pertanyaan yang sudah masuk. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, Sinta di Tangerang. Saya sedang menjalani hubungan pacaran yang serius. Tetapi belakangan kami makin sering berbeda arah dalam hal iman dan tujuan hidup. Saya mulai bingung, apakah ini tanda bahwa hubungan kami memang nggak sejalan? Tetapi saya juga takut kehilangan orang yang sudah dekat, sangat dekat. Pertanyaan, bagaimana saya bisa tahu apakah hubungan ini masih sejalan dengan kehendak Tuhan? Dan bagaimana bersikap kalau ternyata Tuhan menunjukkan arah yang berbeda? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Sangat bagus ya. Untuk apa kamu pacaran dan akhirnya menikah, tetapi beda arah dalam hal iman dan tujuan hidup? Buat apa? Ingat, menikah itu hanya satu kali. Betul ya Pak John? Iya. Alkitab kan mengajarkan begitu. Ya. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak ada yang dapat menceraikan. Kecuali maut. Iya. Kecuali maut. Baru bisa. Ya. Kalau masih pacaran saja sudah seperti ini, beda arah, beda iman dan beda tujuan. Aduh, bagaimana setelah menikah? Ini kan belum menikah kan, masih pacaran kan? Iya. Kan pacaran itu kan tujuannya supaya bisa menikah. Ya, itu saling mengenal, ya, dua pribadi yang berbeda. Nah, kalau saja hal ini sudah tidak cocok, sudah beda arah, beda iman, dan beda tujuan. Wah, jangan lanjut deh. Ya, tentu ini yang saya sarankan kepada kamu. Ya, sebelum terlanjur pada pernikahan, kamu sudah harus menyampaikan dengan baik-baik kepada pacarmu untuk tidak melanjutkan hubungan lagi. Harus tegas kan? Tapi dia takut kehilangan ini. Takut kehilangan. Karena sudah sangat dekat, Pak. Iya, mungkin sudah beberapa tahun ya menjalin hubungan. Ya, lebih baik saya tanya, lebih baik kamu pilih ya, kamu menderita sakit 3 bulan atau 30 tahun? Lebih baik yang 3 bulan. Lebih baik 3 bulan ya. Ya, lebih baik kamu menderita 3 bulan ya. Setelah itu sudah lewat lagi. Iya. Ya, jangan setelah menikah kamu menderita selamanya. Ini belum menikah saja sudah beda arah, beda tujuan, beda iman. Apalagi kamu sudah menikah. Ya. Nah, saran kami berdua, kamu lebih baik ya putusin saja. Tapi putusin dengan baik-baik. Iya. Bicarakan ya. Apalagi kalau sudah beda iman. Nah, saya kasih ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap? Iya. Ya, ini menyangkut kekekalan. Ya, kalau kamu salah menikah, mendapatkan pasangan yang tidak takut Tuhan, itu juga bisa membawa kamu pada kebinasaan. Bisa menggiring kamu kepada api kekal. Nah, oleh sebab itu kalau mau menikah, harus cari yang sepadan. Iya. Sepadan di sini bukan tinggi, pendek, gemuk, kurus, cantik, ganteng. Bukan. Tapi soal rohani ya, Rohani, iman. Johnny, iman sama ya. Masih banyak ya, kamu jangan takut kehilangan ya. Oke, itu pesan kami. Tuhan memberkati ya Sinta. Sampai ketemu lagi ya. Kalau ada pertanyaan, kami masih tetap membuka ruangan untuk tanya jawab. Silakan Pak, lanjutkan. Pertanyaan kedua, Edo di Bogor. Ya. Sejak kehilangan pekerjaan, saya jadi mudah marah dan sensitif. Wow. Bahkan sama keluarga sendiri.
Saya tahu saya harus berserah, tetapi di sisi lain saya frustrasi karena nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Rasanya doa pun kayak mentok di langit-langit. Pak pernah mengalami begitu? Pernah. Ada di titik ini? Iya, di titik ini. Iya, kehilangan pekerjaan waktu itu? Iya. Stres? Bapak kasih solusi nih sebentar. Oke, lanjut Pak. Pertanyaannya, gimana caranya tetap percaya bahwa Tuhan memelihara di saat hidup saya terasa kosong dan nggak pasti seperti ini? Nah, kira-kira Pak John punya saran? Kalau pengalaman saya waktu itu, cuma satu-satunya jalan yang saya tempuh berserah kepada kehendak Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dengan jalan menanti jawaban dari Tuhan. Iya, oke. Kamu jangan pasif ya. Kamu bangkit lagi dong. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, kamu cari pekerjaan lagi kan? Iya. Kerja apa saja. Yang penting itu bisa menghasilkan uang, ya. Yang penting halal ya. Halal. Jangan jual narkoba, ya jangan ya. Apalagi mencuri ya. Kan ada orang mengatakan begini, kalau dia mencuri lalu tidak diketahui orang, itu namanya mencari. Jangan, itu melanggar etika Kristen. Tidak boleh begitu ya. Iya. Nah, apa saja kamu harus lakukan. Yang penting bisa mendapatkan uang. Karena kalau kamu juga tidak kerja, tetap ada pengeluaran tuh. Iya, pengeluaran terus. Ya. Kita mandi saja menggunakan pasta gigi, ya sikat gigi, sabun mandi, entah sampo. Kita mau jalan ke mana butuh uang. Nah, kalau kamu tidak kerja, pasti lebih banyak yang harus kamu keluarkan, ya. Itu kalau kamu kerja meringankan. Apa saja kalau kamu bisa, kalau kamu ini pria ya, Edo ya. Edo pria. Iya kan, bisa ojek online kan sekarang bisa. Bisa. Iya. Ya. Dan kamu buatlah lamaran-lamaran. Ya. Dan yang terakhir, kamu ini kan mudah stres. Mudah marah Dan itu memicu emosi. Iya. Ya, kamu sudah tidak peduli siapapun. Mau keluarga, istri, mungkin kalau kamu sudah menikah atau anak-anak. Jangan, kamu harus belajar mengendalikan emosimu. Ya. Kamu harus belajar mengendalikan emosi. Ya. Dilatih itu terus setiap hari. Dan saya berharap kamu ikuti doa pagi kami. Ya, ikuti doa pagi saya setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah di YouTube, ya, channel GSKI Rehoboth Tomohon. Setiap pagi kamu ikut, kamu pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Dan program ini sangat memberkati. Kamu akan mendapatkan impartasi spirit dan kebenaran-kebenaran yang mengubah cara berpikirmu. Ya, itu saran dari kami. Kamu tetap terus bijaksana dan percayalah kepada Tuhan. Hidup suci, hidup kudus, Tuhan pasti akan membuka jalan. Ya, Amin. Itu pesan dari kami. Dan lanjut Pak. Iya. Pertanyaan yang ketiga, datangnya dari Novi di Surabaya. Iya. Saya aktif pelayanan di gereja, tapi akhir-akhir ini saya merasa lelah secara rohani. Bukannya bertumbuh, saya malah merasa pelayanan saya jadi rutinitas tanpa makna. Iya. Kadang saya iri hati orang lain yang kelihatan lebih dipakai Tuhan. Iya. Pertanyaan, bagaimana saya bisa kembali menemukan sukacita dan tujuan dalam pelayanan dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Aduh, Novi. Mengapa kamu terasa lelah dan tidak bertumbuh? Saya bisa merasakan. Karena kamu mulai duniawi. Iya kan? Iya. Kalau kamu mulai duniawi. Iya kan? Iya. Kalau kamu mulai terbelenggu dengan banyak kesenangan, ya otomatis kamu pasti akan mengalami kelelahan, kecapean. Ya, bisa saja.
Bisa saja. Walaupun itu tidak mutlak. Ya, karena pengalaman Elia juga ya. Iya, iya. Pada waktu dia menghadapi 450 Nabi Baal. Baal. Setelah itu, dia kelelahan itu. Begitu mendengar suara dari Isabel, Isabel, ya. ya, mau bunuh dia. Dia ketakutan, kecewa. Padahal dia baru melihat mujizat terbesar terjadi waktu itu. Api turun langsung membakar korban persembahan. Ya, berupa binatang ya di atas Gunung Karmel itu. Iya, iya. Padahal kan mesbah itu kan dipenuhi dengan air kan. Siram dengan air. Disairin, penuh lagi. Penuh. Air melebihi. Tuhan lakukan mujizat dan mempermalukan 450 Nabi Baal. Luar biasa itu Nabi Elia. Tapi karena dia kelelahan, akhirnya cuma dia mendengar suara dari Isabel, dia ketakutan dan dia melarikan diri. Mau pergi ke Gunung Horeb, dia jalan sampai dia tertidur tidak mau makan. Malaikat datang membawa roti bakar Pak, iya dengan air. Luar biasa ternyata. Malaikat juga pintar bakar roti. Iya, iya. Saya baca di mana itu? Ya, saya baca itu luar biasa. Ketawa-ketawa. Itu malaikat ambil roti bakar dari mana ya? Belum ada Indomaret. Belum ada. Iya, belum ada seperti sekarang ya. Iya. 2 kali loh. Dan akhirnya malaikat berkata, Elia bangun dan makanlah. Akhirnya dia bangun dan dia berjalan sampai menuju Gunung Horeb. Sampai di Gunung Horeb, di Tuhan bilang begini, kamu ngapain di sini? Aduh, mestinya bukan di situ kan tempatnya. Iya, iya. Dia diutus di Yerusalem untuk menyatakan kebenaran ya. Karena bangsa Israel pada zaman itu telah menyimpang, telah menyembah berhala kan. Iya, iya. Dia ini lari ke Gunung Horeb karena takut. Ya, kamu jangan sampai takut ya. Kamu kemungkinan besar kelelahan ya. Ada saatnya kamu harus bermeditasi, punya waktu bertemu dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk pelayanan-pelayanan sana sini. Ada waktu kamu duduk di kaki Tuhan 30 menit atau 1 jam kan? Ya, itu mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Percayalah. Dan saya sarankan kamu ikut doa pagi bersama saya. Setiap pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di channel GSKI Rehoboth Tomohon. Nah, yang kedua adalah kalau kamu pada akhirnya mulai tidak dipakai Tuhan, ya, karena kamu melakukan dosa, tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin Tuhan mempromosi orang yang hidupnya kotor kan? Iya, iya. Ya. Nah, saya bacakan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, saran saya dan dengan Pak Pendeta John, kamu hidup suci, hidup kudus. Jangan mencintai dunia. Iya. Maka kamu tidak akan pernah merasa lelah melayani Tuhan. Melayani Tuhan mesti penuh sukacita kan? Itu bahagia, saudara. Oke. Ya, begitulah. Novia, semangat. Kamu luar biasa. Oke, lanjut Pak Pendeta John. Pertanyaan yang keempat, Rio di Malang. Saya pernah jatuh dalam dosa yang cukup dalam. Dan walau saya sudah bertobat, saya masih sering dihantui rasa bersalah. Ya. Saya takut kalau Tuhan belum sepenuhnya mengampuni saya. Apabila kalau orang lain tahu masa lalu saya. Nah, pertanyaannya. Bagaimana saya bisa benar-benar percaya bahwa pengampunan Tuhan itu nyata dan mulai membangun kembali identitas saya sebagai anaknya? Ini Rio ya di Malang ya? Iya, di Malang. Kamu harus tahu bahwa di dalam diri kita itu memiliki 2 kodrat. Ya, ada kodrat dosa, yaitu manusia lama dan manusia ilahi. Ilahi, iya. Nah, manusia lama dan manusia ilahi. Yang menghantui kamu itu adalah manusia lamamu. Manusia lama. Iya. Kalau kamu sudah minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengampuni. Ya. Dosa apapun yang bahkan berkali-kali kita bikin dosa, kalau kita benar-benar serius mau bertobat, Tuhan akan ampuni. Begitu kan Pak John? Iya, iya. Iya.
Itu manusia lamamu yang mengintimidasi, yang ditunggangi oleh iblis. Iblis itu kan pendakwah. Iya. Dia pendakwah. Dia penuduh. Kamu tidak boleh mendengar suara itu. Oleh sebab itu, saya menyarankan kamu baca Alkitab, bermeditasi, bukan meditasi seperti orang-orang yang terlibat dalam dunia perdukunan ya, bukan meditasi seperti itu ya. Atau di luar agama Kristen, beda ya. Kita bermeditasi, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menyendiri, masuk di ruangan yang tidak ada orang, hanya kamu dengan Tuhan, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi kamu bermeditasi, memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu apa yang kurang dari dalam dirimu. Ya, kamu harus punya jam meditasi dan doa. Itu penting. Lalu baca firman Tuhan. Kalau kamu tidak baca firman Tuhan, iblis akan menghantui. Dosamu masa lalu belum diampuni loh. Ya begitu ya. Iya. Nah, ayat firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Iya. maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mengaku. Nah, dosa yang tidak diampuni itu dosa yang tidak diakui. Tidak diakui. Jadi ketika kamu meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah ampuni. Dan jangan berbuat dosa lagi supaya itu roh jahat lebih banyak datang, bisa 7 kali lipat kan. Iya, iya. Kalau roh jahat keluar dari diri kita lalu kita tidak memelihara, kita tidak menjaga dengan kebenaran dan kesucian hidup, itu akan lebih banyak. Ya, jangan terintimidasi. Tuhan sudah mengampuni kamu. Maju terus dalam Tuhan ya. Jangan mendengarkan suara manusia lamamu ya. Teruslah bertumbuh dan ikut doa pagi bersama saya. Saya sarankan kan setiap pagi kamu pasti bertumbuh. Iya, iya. Ya. Di program doa pagi di channel YouTube channel GSKI Rehoboth Tomohon. Setiap jam 5 waktu Indonesia bagian tengah ya. Tuhan memberkati. Kita lanjut Pak John. Pertanyaan yang kelima, datangnya dari Nina di Sidoarjo. Iya. Saya sering bantu keluarga besar dalam hal keuangan. Tapi kadang mereka jadi semena-mena dan anggap itu kewajiban saya. Di satu sisi saya ingin jadi berkat, tapi di sisi lain saya merasa lelah dan dimanfaatkan. Pertanyaan, bagaimana saya bisa menyeimbangkan kasih dan batasan supaya tetap taat pada Tuhan, tetapi juga tidak mengorbankan diri sendiri terus-menerus? Memang Pak, ada orang-orang seperti ini kan, Iya, udah iya. dibantu lagi, waduh, semena-mena lagi. Tidak tahu berterima Tidak kasih. tahu berterima kasih. Itu Iya. pernah alami itu Pak. Pernah. Oke, ya membantu orang itu atau menolong sesama itu adalah gaya hidup orang percaya kan. Iya, iya. Iya. Itu sudah menjadi gaya hidup kita, ya. Tetapi tidak semua orang yang harus kita tolong kan. Iya, iya. Nah, semua. Nah, walaupun itu keluarga. Keluarga, iya. Kecuali orang itu lumpuh. Keluarga. Keluarga, iya. Kecuali orang itu lumpuh. Berkebutuhan khusus, lemah fisik, karena sakit-sakitan, sangat miskin, orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa bekerja lagi atau harus wajib ditolong, ya harus kita tolong. Iya. Ya. Tetapi kalau orang itu sehat jasmani, malas dan tidak mau bekerja, lalu kamu mau bantu, kamu berdosa loh. Iya kan, kita kan dulu sembarangan kan. Iya, iya. Ya, sembarangan. Sekarang tidak boleh. Kalau dia masih kuat, dia masih bisa bekerja, Bisa kerja. jangan bantu. Biar dia belajar bekerja sendiri. Apalagi kalau dia malas-malasan. Nanti kamu kecewa loh, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dia tinggal nungguin, udah terima gaji ini belum ya? Yang bisa ditelepon itu. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan kamu loh. Ya sekali dua kali Iya. masih oke ya, kita bantu. Ya, tetapi kalau terus-menerus kamu memanjakan dia, ya, sehingga akhirnya mentalnya rusak. Iya, iya.
Nah, ayat firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12, kamu akan tercengang mendengar firman ini ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, Pak. Makan, iya. Iya. Nah sekarang kamu bantu dia malas. Dia padahal dia bisa bekerja tuh, beraktivitas. Masih fisiknya jasmani kuat. Nah, kamu berdosa sama Tuhan. Ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini banyak begitu, Pak. Iya. Iya. Dia kalau dapat uang sedikit ya main judi. Iya, dia pergi mabuk, dia pergi ke diskotik, habis lagi begitu lagi. Begitu setiap hari. Nggak usah, kalau 1-2 kali kamu tolong masih oke. Kalau syukuran terus menerus jangan, nanti kebiasaan, rusak mentalnya ya. Ya. Nah, orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Wah, makanya kita di GSKI ini kita desak jemaat harus bekerja. Bekerja, iya. Iya, harus bekerja. Itu bagian dari salah satu 3 pilar, yaitu tanggung jawab. Karena kalau pilar GSKI kami kan yang pertama itu kesucian hidup. Itu mutlak, kekudusan hidup. Kedua itu langit baru dan bumi baru. Sebagai tujuan orang percaya. Yang ketiga itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Oke, ini yang menjadi saran kami. Semangat terus dan cari Tuhan setiap hari ya. Tuhan pasti akan memberikan kepekaan kepada kamu, kepada siapa yang harus kamu tolong. Gunakan perasaan Tuhan. Jangan menggunakan perasaan manusia. Tuhan memberkati. Nina di Sidoarjo ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ke-6 datangnya dari Yusuf di Malang. Malang lagi ya? Iya, Malang ini Pak. Ya. Lingkungan kerja saya penuh tekanan dan saya sering menyaksikan kecurangan yang dibiarkan demi keuntungan. Waduh. Saya nggak nyaman, tapi juga takut kalau bersuara. Posisi saya bisa terancam. Iya, tidak tahu dia kerja di mana ini ya. Iya. Perusahaan atau kantor. Oke, silakan Pak. Pertanyaan, bagaimana saya bisa tetap hidup jujur dan takut akan Tuhan di tempat kerja yang penuh kompromi tanpa harus merasa sendirian? Iya. Selama mereka tidak menganiaya kamu, tetaplah bekerja di tempat itu ya. Iya. Yang penting mereka tidak menyentuh fisikmu. Tetaplah bekerja. Ya. Jangan bereaksi. Tetap menjaga integritas sebagai anak Tuhan. Apapun risiko. Jangan takut. Ya, jangan takut. Tuhan akan menyertai kamu. Dan jangan ikut melakukan kecurangan. Jangan. Biarkan Tuhan yang beracara di dalam hidup mereka. Yang suka curang, yang kompromi. Ya. Tapi kamu sebagai anak Tuhan tidak boleh melakukan itu. Kamu diutus Tuhan di tempat itu untuk boleh menjadi terang dan garam. Kamu harus mewarnai mereka. Kamu yang harus menggarami mereka. Jangan kamu yang digarami. Iya kan? Kan kita ini sangat mudah ya. Manusia itu kan sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan. Itu. Kamu harus punya prinsip ya. Nah kalau kita membaca ya di dalam kitab Daniel. Ya, bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ketika mereka ada di pembuangan. Itu kesempatan mereka melakukan dosa di mata Tuhan. Kan tidak ada yang lihat. Iya. Ya, mereka diajak untuk menikmati santapan di meja raja. Di zaman itu Raja Nebukadnezar. Iya, tapi mereka memilih tidak. Mereka tidak menikmati, mereka cuma berkata kepada siapa itu, berikan kami sayur-sayuran saja. Iya, dan buah-buahan kan? Iya. Jadi mereka tidak, kan orang Yahudi itu sangat strict sekali. Ya. Strict sekali terhadap makanan. Mereka tidak menyentuh makanan-makanan yang ada di meja raja itu. Bagi orang Yahudi itu najis. Ini baru soal makanan. Nah,
kepada Sadrak, Mesak, Abednego pun ada di lingkungan yang tertekan mereka ya. Tertekan. Karena ada orang-orang yang berusaha mau menjatuhkan mereka di depan mata raja. Iya, dengan menuduh sesuatu. Anda lihat bagaimana yang mereka hadapi. Mereka terancam untuk dimasukkan ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. 7 kali lipat. Tapi mereka tetap memiliki integritas, ya. Mereka kokoh. Ya, mereka tidak menghina Tuhan atau melakukan kesalahan. Mereka berkata, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Kalau Daniel 1 ayat 8 mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi kamu harus punya prinsip, ya. Tetap Tuhan akan menolong kamu dan ikuti doa pagi saya. Setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, Anda bisa ikuti. Anda pasti akan diberkati Tuhan di channel YouTube GSKI Rehoboth Tomohon. Ya, ini saran dari kami berdua. Iya. Ya, dan pertanyaan yang terakhir dari kamu, Yusuf di Malang, mengakhiri perjumpaan kita dalam program Paskal Pastoral Konseling Alkitab. Dan saya dan juga Bapak Pendeta John undur diri dari program ini sampai berjumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.